Halo investor dan tradership. Ada beberapa fenomena di bursa saham seperti window dressing, January effect, sell in May and go away, dan always remember to sell in September. Untuk window dressing dan January effect sudah pernah saya kupas di video saya yang sebelumnya. Di video kali ini saya akan mengupas tentang fenomena sell in May and go away. Fenomena sell in May and go away merupakan strategi investasi yang unik. Fenomena ini sama seperti window dressing dan January effect, di mana analisa saham tidak berdasarkan pada analisa fundamental perusahaan maupun analisa teknikal, tetapi lebih berdasarkan pada aspek siklus musiman atau seasonal strategy. Fenomena sell in May and go away merupakan kecenderungan turunnya rata-rata harga saham keseluruhan di pasar modal yang dimulai pada awal bulan Mei dan berlangsung sampai bulan Oktober. Pasar akan kembali normal dan menunjukkan pola reversal trend atau tren arah balik dimulai pada bulan November sampai memasuki awal tahun dan biasanya berakhir pada bulan April saat dividen sudah selesai dibagi. Hal ini membuat bulan Mei sampai dengan Oktober seringkali disebut dengan bulan-bulan terburuk saham. Sebaliknya, bulan November sampai April sering disebut dengan bulan-bulan terbaik saham. Beberapa ahli keuangan menyarankan investor untuk mengalihkan investasinya dari pasar saham ke instrumen pasar uang, obligasi, atau sekuritas lain pada bulan Mei sampai dengan Oktober, karena instrumen saham cenderung memberikan keuntungan yang rendah bahkan bisa negatif. Penurunan rata-rata harga saham di bulan Mei mulai terlihat sejak tahun 1694 di Inggris. Hal ini dituliskan oleh Financial Times bahwa bursa saham pada saat tersebut berada dalam masa penurunan. Investor besar atau big fund cenderung menjual dan meninggalkan bursa pada bulan Mei. Kalimat lengkap dari fenomena ini adalah sell in May and go away, don't come back until St. Leger's Day. Asal mula fenomena ini dimulai dari London, Inggris, di mana para bangsawan, pedagang, dan bankir biasanya berlibur di saat musim panas, yaitu pada bulan Mei. Sedangkan St. Leger's Day adalah hari berlangsungnya St. Leger's Stake, yaitu sebuah judi pacuan kuda yang ketiga di The English Triple Crown Winners yang berlangsung di pertengahan September, yang merupakan rangkaian turnamen pacuan kuda ras unggul Thoroughbred. Fenomena ini juga trending di bursa saham Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, di mana trader dan investor saham Amerika Serikat biasanya berlibur antara hari kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 31 Mei sampai hari buruh Amerika Serikat pada tanggal 6 September. Hasilnya, sejak tahun 1950 sampai tahun 2013, menurut Stock Trader Almanac, terjadi kecenderungan periode negatif pergerakan pasar saham selama 6 bulan, antara bulan Mei sampai dengan Oktober, di mana indeks Dow Jones Industrial Average hanya memiliki tingkat imbal hasil sebesar 0,3% atau jauh lebih rendah dibandingkan antara bulan November hingga April yang bisa mencapai 7,5%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Viewers bersama Profesor Sandro Andrade dan Vidi Cecoria dari University of Miami dalam sebuah makalah pada tahun 2012 menunjukkan bahwa ada tingkat kenaikan saham rata-rata lebih besar 10% pada bulan November sampai dengan April dibandingkan pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Penelitian Viewers ini tidak hanya mencakup pasar Amerika, tetapi juga ada 37 negara di mana fenomena sell in May and go away juga berlaku di negara-negara tersebut dalam periode 14 tahun. Fenomena sell in May and go away juga biasa disebut dengan Halloween effect, karena investor melepas portofolionya di pasar saham pada bulan Mei dan kembali melakukan investasi di pasar modal
pada tanggal 31 Oktober yang bertepatan dengan Halloween Day. 2 bulan yang paling buruk pada periode Mei sampai dengan Oktober terjadi pada bulan September dan Oktober. Bulan September merupakan bulan terburuk secara rata-rata imbal hasil sejak tahun 1950, di mana rata-rata imbal hasil bulan September indeks Standard & Poor's 500 adalah minus 0,65% dibandingkan dengan rata-rata imbal hasil bulan Desember yang memberikan hasil 1,59%. Sedangkan bulan Oktober adalah merupakan bulan yang paling sering market mengalami crash. Seperti pada bulan Oktober tahun 1929, market turun sampai 24% dalam waktu hanya 2 hari. Sedangkan Oktober 1987, market turun sampai 22% hanya dalam waktu 1 hari. Sedangkan Oktober 2008, market turun 22% dalam waktu 8 hari. Tetapi ada juga research yang kontra dengan fenomena sell in May and go away. Yang pertama, berdasarkan sebuah research oleh analis Bank of America Merrill Lynch di Amerika Serikat, ditunjukkan bahwa secara historical sejak 1928, periode Juni sampai dengan Agustus adalah merupakan masa terbaik kedua di pasar saham setiap tahunnya setelah bulan Desember dan Januari. Yang kedua, berdasarkan statistik di atas tahun 2014, fenomena sell in May and go away tidak lagi dianggap akurat, sehingga investor tidak ingin kehilangan peluang untuk meraih keuntungan antara bulan Mei sampai dengan Oktober, seperti tahun 2014, 2016 sampai dengan tahun 2018, dan tahun 2020, di mana banyak terjadi peluang meraih keuntungan pada periode Mei sampai dengan Oktober. Sehingga ada juga banyak investor dan trader yang memilih untuk tetap stay dan tidak go away, tetapi memilih lebih waspada di bulan Mei sampai dengan Oktober dengan menjaga tingkat resiko dan melakukan analisa sebaik-baiknya. Bagaimana dengan fenomena sell in May and go away di Bursa Efek Indonesia? Untuk mengetahui fenomena sell in May and go away di Bursa Efek Indonesia, saya membuat tabel data statistik IHSG untuk melakukan perbandingan imbal hasil IHSG antara bulan Mei sampai dengan Oktober dibandingkan dengan bulan November sampai dengan April dalam kurun waktu 27 tahun antara tahun 1995 sampai dengan 2022, dengan catatan untuk bulan April 2022 saya mengambil data per 8 April 2022 di mana IHSG ditutup pada 7211, sehingga khusus untuk bulan April tahun 2022 data ini belum valid. Anda bisa rubah setelah tanggal 30 April 2022 untuk lebih validnya. Karena video ini saya buat pada tanggal 10 April 2022. Dari tabel statistik di samping, bisa kita lihat bahwa fenomena sell in May and go away juga terjadi di Bursa Efek Indonesia. Dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2022, tingkat kenaikan rata-rata IHSG di bulan Mei sampai dengan Oktober dalam 27 tahun, rata-rata IHSG hanya memberikan imbal hasil 1,11%. Dan selama periode 1995 sampai dengan 2022 mengalami 10 kali market minus dan 17 kali market plus dibandingkan dengan bulan November sampai dengan April yang bisa memberikan imbal hasil mencapai 12,8% dan hanya mengalami 5 kali market minus dan 22 kali market plus. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan secara risk-reward ratio. Secara reward, indeks rata-rata selama 27 tahun hanya naik 1,11% pada periode Mei sampai dengan Oktober dibandingkan yang naik
12,8% pada periode November sampai dengan April. Sedangkan secara resiko, bulan Mei sampai dengan Oktober lebih beresiko dengan kemungkinan 10 kali market minus di periode Mei sampai dengan Oktober dibandingkan hanya 5 kali market minus di periode November sampai dengan April. Bagaimana sekarang kita menyikapi fenomena sell in May and go away pada tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di IHSG untuk hari esok saja. Apakah IHSG akan naik atau turun? Apalagi memprediksi apa yang akan terjadi pada periode Mei sampai dengan Oktober pada tahun 2022. Saran saya, kita sebagai investor dan trader bisa stay dan tidak go away, tetapi mengurangi 50% portofolio di saham dan lebih meningkatkan kewaspadaan pada bulan Mei sampai dengan Oktober dengan melakukan analisa sebaik-baiknya secara M2M analisis seperti yang pernah saya bahas di video Kalah Main Saham, ini solusinya. Sehingga jika IHSG naik, kita tidak kehilangan peluang mendapatkan keuntungan pada periode Mei sampai dengan Oktober seperti pada tahun 2014, 2016 sampai 2018, dan tahun 2020. Tetapi jika fenomena sell in May and go away terjadi, kita bisa menjual sisa saham 50% di portofolio pada awal bulan September untuk mengantisipasi periode terburuk sell in May, yaitu bulan September dan Oktober. Dan kita bisa mulai melakukan akumulasi pembelian saham kembali di akhir Oktober dengan metode M2M analisis. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan untuk ajaan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.